Saya selaku pemateri pertama atas nama Nurul Intan Duyanti akan membacakan materi mengenai pengertian riba serta jenis-jenis riba. Secara terminologis, kata ar-riba bermakna zada wa nama yang berarti bertambah dan tumbuh. Di dalam Al-Quran, kata ar-riba beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak 20 kali. 8 diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Quran dengan berbagai macam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, dan mengembang, dan menjadi lebih banyak. Sedangkan secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang dengan jumlah lebih besar daripada pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu. Riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Jenis-jenis riba. Pada dasarnya, riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba dalam jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam As-Sunnah. Riba akibat hutang disebut riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Dan riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Riba akibat jual beli disebut riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang ditukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba nasi'ah, yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahapan larangan riba dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba, dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan dari riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barokahnya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Di tahap kedua, Allah menurunkan surah An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dihalim dan bati. Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi. Walaupun tidak terus, ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba. Walaupun yang tadi orang Yahudi terang menyatakan larangan bagi orang Islam, tetapi ayat ini
telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga dalam surah Ali Imran ayat 130. Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap keempat, turunlah surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 yang artinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi maka akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu pandangan Islam terhadap riba. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat-ayat yang menyatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba. Sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat tersebut sampai ada yang melarang dengan tegas tentang riba. Oleh karena itu, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas agama Islam. Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan, bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Pengharaman ini tidak hanya berlaku pada agama Islam saja, akan tetapi dalam agama-agama samawi juga melarangnya, bahkan mengutuk pelaku riba. Adapun ayat yang menjelaskan tentang landasan dari riba dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tampaknya pelarangan riba dalam Al-Quran datang secara bertahap seperti larangan minum khamar dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh Musafir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah dan penduduk Taif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pandangan Islam terhadap riba.